Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Widiawati. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas UAS saya. Di sini judulnya Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pati. Jadi untuk pengembangannya ini dilakukan di suatu tempat wisata. Penelitian ini berasal dari sebuah jurnal. Dengan latar belakang penelitian ini dilakukan karena objek wisata di Kabupaten Pati masih kurang optimal. Kondisi objek wisata di Kabupaten Pati, baik objek wisata alam, objek wisata religi maupun objek wisata minat khusus, pada umumnya masih perlu perbaikan dan pengembangan lebih. Selain itu, kondisi objek wisata di Kabupaten Pati juga kurang memadai, yaitu kurang tersedianya fasilitas objek wisata, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perawatan. Jadi di sini sudah disebutkan bahwa objek wisata alam, religi, dan lainnya di Kabupaten Pati masih belum optimal. Oleh karena itu, di sini dituliskan beberapa strategi untuk membuat atau mengembangkan objek wisata yang ada di Kabupaten Pati. Di sini juga disebutkan bahwa pengunjung semakin lama semakin menurun. Tentunya jelas ya, karena kan ketika seorang wisatawan pergi berwisata di suatu tempat wisata, jika dia mengunjungi tempat yang memang kurang memadai, terus kurangnya fasilitas, yang pasti mereka merasa tidak senang. Oleh karena itu, objek wisata di Kabupaten Pati ini sangat membutuhkan pengembangan agar bisa menarik wisatawan lagi. Nah, untuk berikut adalah beberapa objek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pati dan menjadi bahan observasi peneliti. Contohnya ada objek wisata Makam Syekh Jangkung. Ini objek wisata religi. Objek wisata Makam Syekh Mutamakin, objek wisata Kebun Kopi Jolong, objek wisata Gunung Rowo, dan objek wisata Goa Pancur. Nah, jadi seperti yang disebutkan di sini bahwa objek wisata di Kabupaten Pati tidak hanya objek wisata alam, tetapi terdapat objek wisata religi. Kondisi ini diantaranya disebabkan oleh promosi pariwisata yang masih kurang oleh pemerintah Kabupaten Pati, sehingga belum mengetahui potensi-potensi pariwisata. Jadi memang ya, suatu promosi sangat diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha, entah itu usaha pariwisata, usaha tempat makan, usaha apapun pasti membutuhkan suatu promosi, dan promosinya harus semenarik mungkin agar banyak wisatawan yang mau mengunjungi tempat tersebut. Sistem promosi yang dijalankan pada kepariwisataan kabupaten ini sekarang hanya terbatas pada sistem promosi dengan menggunakan pamflet dan buflet pada acara festival baik pada tingkat regional, provinsi maupun nasional. Jadi untuk tahun-tahun ini teknologi itu sudah canggih sekali. Kita promosi tidak harus pakai buflet atau pamflet. Itu sepertinya kurang efisien kalau untuk tahun-tahun yang teknologinya canggih. Kita tidak perlu sih kayak menyebar buflet. Kita cuman perlu kayak kita bisa promosi di media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada ya aplikasi lainnya juga. Terus kita bisa bikin video tentang tempat wisata tersebut yang pastinya
nanti banyak yang akan tertarik untuk melihat tempat tersebut. Berikut ini ada pembahasan dan hasil penelitian oleh peneliti. Dilakukan analisis nilai-nilai strategis pariwisata Kabupaten Pati. Karakteristik Kabupaten Pati yang memiliki potensi wisata yang cukup besar dan masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Jadi ini di Kabupaten Pati itu bukan hanya objek wisata alamnya saja yang harus dikembangkan, tapi objek wisata religi seperti yang udah saya sebutkan, ada objek wisata makam Syekh Jangkung dan Syekh Mutamakin yang selalu ramai dikunjungi para peziarah. Nah, ini merupakan tempat wisata yang harus kita kembangkan agar wisatawan itu lebih tertarik dan bisa mengajak orang lain untuk pergi ke tempat tersebut. Otomatis pendapatan pada usaha pariwisata tersebut bisa lebih meningkat. Objek wisata religi di Kabupaten Pati merupakan objek wisata yang mempunyai jumlah arus kunjungan yang lebih ramai daripada objek wisata lain di Kabupaten Pati. Nah, ini merupakan hal utama yang mungkin harus dipromosikan, karena arus kunjungannya yang lebih ramai mungkin bisa ditambahkan fasilitas lain yang harus ada di objek wisata religi di Kabupaten Pati tadi. Analisis lingkungan eksternal pariwisata di Kabupaten Pati. Ada beberapa aspek di sini. Aspek ekonomi, besarnya biaya untuk berwisata di Kabupaten Pati seperti loket masuk yang menurut pengunjung wisata masih murah, dan oleh-oleh yang dijual pedagang di sekitar objek wisata juga tergolong murah. Ternyata belum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Pati. Nah, jadi di sini sudah dapat terlihat bahwa masalahnya itu bukan karena loket masuknya atau tiket masuknya atau penjualan di sekitarnya, tetapi bergantung pada fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut. Untuk aspek sosial budaya ini cukup berpengaruh bagi pariwisata Kabupaten Pati. Aspek sosial budaya yakni terkait dengan tradisi, seni, budaya, dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berkembang di masyarakat. Dari analisis aspek sosial budaya dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Pati memiliki tradisi seni dan kebudayaan yang bagus. Aspek teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam industri pariwisata di Kabupaten Pati ternyata sangat mendukung dalam pengembangan pariwisata, khususnya dalam mempromosikan pariwisata. Memang teknologi sekarang tuh bisa kita jadikan suatu tempat berpromosi, karena lebih banyak orang yang bisa melihatnya dan bisa menarik wisatawan yang mencari tempat wisata yang seperti mereka inginkan. Key Research Controller, kunci pengontrol pariwisata Kabupaten Pati. Ada perhatian pemerintah daerah dalam bidang pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa penempatan prioritas pembangunan dari pemerintah Kabupaten Pati terhadap bidang pariwisata masih relatif kecil dan masih jauh di bawah jika dibandingkan dengan bidang lain seperti pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya pariwisata itu kalau sudah berkembang pasti akan meningkatkan suatu pendapatan daerah tersebut, dikarenakan jika banyak wisatawan yang datang, yang pastinya ya yang akan
berpengaruh atau mendapat pengaruh ya pastinya masyarakat sekitarnya dan juga daerah tersebut. Kunci pengontrol pariwisata bukan hanya terletak pada perhatian pemerintah, tetapi perhatian masyarakat sekitarnya, bagaimana mereka benar-benar merawat wisata tersebut, terus seperti menjaga kebersihan, tidak mencoret-coret atau membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga termasuk perhatian masyarakat sekitar terhadap tempat wisata tersebut. Faktor-faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan proses identifikasi dan analisis yang telah dikemukakan, maka dapat tergambar mana saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, jadi penulis di sini itu menganalisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, jadi sebenarnya penulis menguraikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tadi, tetapi saya ringkas menjadi faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dari tempat wisata tersebut. Untuk faktor penghambatnya, kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata, kurangnya prioritas pembangunan pemerintah kabupaten dari sektor pariwisata, kurangnya kuantitas dan spesialisasi SDM pada dinas, kurangnya kerjasama dengan investor, belum terdapatnya sistem promosi yang menarik, keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada dinas dan objek wisata, keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata. Jadi di sini untuk faktor penghambatnya itu memang terdiri dari peran masyarakat, peran pemerintah, dan juga kurangnya fasilitas yang memadai dari tempat wisata di Kabupaten Pati. Faktor-faktor tersebutlah yang menghambat pelaksanaan strategi atau yang menghambat suatu tempat wisata itu untuk berkembang. Jadi makanya di sini nanti akan dikemukakan beberapa strategi untuk mengembangkan tempat wisata yang ada di Kabupaten Pati. Untuk faktor pendukung otonomi daerah, letak geografis Kabupaten Pati yang berada pada jalur Pantura mempunyai beberapa objek wisata yang berada pada cakupan kawasan, mempunyai beberapa potensi wisata unggulan, terdapatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pariwisata, terjalinnya kerjasama dengan stakeholders, terdapatnya acara-acara kebudayaan dan kesenian daerah yang selalu menarik banyak pengunjung. Untuk faktor pendukungnya mungkin sudah agak mendukung, cuman butuh strategi yang lebih untuk lebih mengembangkan tempat wisata atau usaha pariwisata di Kabupaten Pati ini. Nah, ini untuk strategi pengembangan wisata. Strategi pengembangan wisata yang diperoleh dari hasil analisis SWOT yang terbagi dalam 3 tahapan, yaitu rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk rencana jangka pendek dilaksanakan tiap 1 tahun dan selalu dilakukan evaluasi pada tiap tahunnya untuk mengambil keputusan dan arahan tahapan berikutnya. Strategi yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kerjasama dengan investor, pembenahan objek wisata, peningkatan dan memperbanyak event-event wisata yang lebih bervariasi dan kreatif, merintis paguyuban kelompok sadar wisata di sekitar objek wisata, dan melakukan pembinaan bagi masyarakat di lingkungan sentra wisata dan kawasan wisata, menjalin kerjasama dengan pengusaha kuliner.
Nah, jadi ini ada beberapa strategi yang mungkin akan dilaksanakan untuk mengembangkan wisata di Kabupaten Pati ini. Untuk rencana jangka menengah dilaksanakan tiap 2 tahun dan sama dilakukan evaluasi pada tiap tahunnya. Untuk strateginya yang akan dilaksanakan, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada objek wisata. Jadi menurut saya ini yang terpenting sih untuk suatu usaha pariwisata, karena kan ketika fasilitasnya lengkap, jadi wisatawan pasti akan merasa nyaman dan akan tertarik dan mungkin bisa menarik orang lain untuk pergi ke tempat wisata yang sudah dia kunjungi. Peningkatan SDM kepariwisataan, peningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan jaringan. Untuk rencana jangka panjang, tahapan ini dilaksanakan tiap 5 tahun dan selalu dilakukan evaluasi pada tiap tahunnya. Untuk strategi yang dilaksanakan, peningkatan kelompok berdasarkan cakupan kewilayahan. Peningkatan pengembangannya adalah peningkatan kepengelolaan, pembenahan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana objek wisata, penataan jalur aksesibilitas objek wisata, dan pemberian papan penunjuk jalan ke objek wisata. Untuk yang kedua, peningkatan kelompok berdasarkan jenis wisata. Jadi di Kabupaten Pati itu kan ada beberapa objek wisata seperti wisata kota, wisata ini yang merupakan objek wisata buatan, misalnya seperti taman atau bisa kebun binatang. Yang kedua, kelompok wisata alam, kelompok wisata religius, dan kelompok wisata budaya. Dari pembahasan tadi ditarik kesimpulan bahwa peranan pemerintah, daerah, swasta, dan masyarakat masih rendah dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati. Oleh karena itu, tempat wisata di sana itu masih belum optimal, seperti kurangnya fasilitas, terus kurangnya promosi, terus dan lain-lain. Kurangnya komitmen bersama untuk mengembangkan pariwisata dan kurangnya pengelolaan objek wisata mengakibatkan beberapa objek wisata di Kabupaten Pati menjadi tidak terawat dan terbengkalai. Nah, maka dari itu peranan masyarakat dan pemerintah itu sangat penting untuk suatu pengembangan usaha pariwisata, karena jika keduanya berkoordinasi bersama, pengembangan pariwisata pastinya akan lebih mudah dicapai. Untuk mewujudkan dampak positif dari sektor pariwisata tersebut tidak terlepas dari adanya dukungan strategi yang tepat. Nah, untuk strateginya tadi dibagi dalam 3 tahapan, yaitu rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk strateginya tadi sudah saya jabarkan bahwa akan adanya peningkatan sumber daya manusia, entah itu dalam hal pengelolaan, dalam hal mempromosikan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Saya sudah sebutkan tadi beberapa strategi pengembangan pariwisata yang saya ambil dari sebuah jurnal penelitian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.